buah dulu aja ya. Papaya deh. Seger. Ini aku beli papaya di pasar. Papayanya yang kecil sih, harganya tuh 12 ribuan itu. Dan papaya cocok untuk yang susah buang air besar, biar pencernaan licin. Dan sekarang hujan terus. Waktu 2 hari yang lalu hujan gak berhenti loh pas malam ya. Untungnya pas malam ini gak hujan. Kalau hujan berapi gak bisa bikin video aku. Kita susi gegar pula ya. Ya agak berantakan sih isinya tuh kayak gitu. Kamu suka sushi? Ya. Saudara aku beli sushi, aku minta 2 lah buat video, lumayan. Dan waktu kemarin ada yang komen, ada yang gini, Kak, kapan makan berat lagi ya? Sama Kak, mau dong ngemil rujak cireng tapi sambil full whisper kan gitu. Kalau makan berat ya, kalau aku makan berat kalau nggak siang sore sih, itu kalau malam ya makan kayak begini nih. Kalau sushi juga palingan 2 lah gitu. Kalau rujak cireng nggak tahu ya, kalau mungkin nunggu badan aku bener dulu. Badan aku kan sepertinya lagi panas dalam, jadi harus yang dingin dulu lah ya, kayak gitu. Soalnya kalau aku bikin video sore hari, aku pasti nggak akan pakai mic, pakai kamera ini doang. Dan pasti kamu bakal ngedengerin mami aku nyuci, suara adik aku lagi main gitar, suara motor yang berlalu lalang, suara ojek itu. Dan nggak, ya yang tadi aku bilang nggak akan pakai mic, pakai kamera doang. Tapi suaranya pasti nggak akan ketangkap kayak gini sih, itu doang ya. Itu. Nah sekarang yang ini nggak tahu deh isinya apaan tuh ya. Dominan ininya nasi ketannya ya. Aku ingat waktu kemarin tuh ada yang pas aku lagi makan banyak, ada yang komen, Kak, coba makannya jangan sambil ngecap katanya tuh. Soalnya kalau makan banyak tuh nggak tahu mulut tuh otomatis aja gitu. Kalau aku ya gitu, mungkin kayak tadi ya udah makan langsung telan gitu, kayak orang Korea gitu kayak gitu. Enaknya dan aku kan berat badanku kan turun ya, tahu nggak? Aku pas ngecap
dan aku tambahin kecap. Dan kan biasanya aku kalau makan tuh pakai sambal ya, aku nggak cengek sambal mata gitu kan. Nah kalau sekarang teman terbaik aku kalau makan bukan saus, kecap. Itu ya, nggak tahu kalau sekarang tuh ya aku makan jadi misalnya makan telur dadar, kalau nggak tahu rebus tempe sama kecap, gila nikmatnya luar biasa sama nasi ya. Biasanya tuh nggak begitu nikmat, tapi nggak tahu sekarang tuh nikmat bener. Kamu kalau makan sukanya pakai kecap apa pakai saus sambal cengek gitu? Kalau aku kecap ya. Kalau sambal juga kok mau juga dikit, soalnya kalau aku kebanyakan langsung dong agak panas, terutama bagian sini gitu. Tapi selama makanan aku nggak aneh-aneh, aman ya. Mengurangi yang kayak goreng-gorengan, perminyakan, permicinan, ya kan. Aku juga udah lama gak makan gorengan ya, bala-bala. Makanan favoritku itu bala-bala ya. Nikmatnya itu ya. Tapi nantilah kalau udah pulih ya, gitu. Aduh, lagi orang lewat. Makanya aku paling suka kalau malam-malam ngedengerin orang tuh jalan sambil ngobrol, nggak tahu ngobrol apaan tapi enak aja. Soalnya aku pernah waktu di kampung mami aku, kan kita tidur di lantai gitu ngampar. Nah mami aku sama saudara mami aku tuh pada nyuci piring di belakang sambil cerita-cerita. Kan suasana di kampung tuh hening ya, beda kalau di kota rame banget itu kan, banyak polusi udaranya ya gitu. Kalau di kampung tuh kayaknya hening, benar-benar kuping tuh benar-benar bisa istirahat kalau di kampung ya. Kalau di kota aduh kayaknya kuping tuh dijejelin apa tuh, kayaknya harus ngedenger ya kan. Itu sih enaknya. Tapi udah lama gak ke Indramayu nih, soalnya di Indramayu udah gak ada kakek nenek sih. Itu ya palingan kalau jalan-jalan ke sawah seru ya, seperti itu. Ada yang pengen aku gambar apa aku ya hari ini ya. Gambar ini aja deh. Waktu kemarin tuh lagi rame dunia gaming sih, aku ngeliat di YouTube pembuat lokal gaming yang namanya Digital Happiness. Kamu tahu nggak yang pembuat game Dreadout yang cewek anak SMA yang bisa ngelihat hantu, yang nangkep hantunya tuh pakai handphone, tahu nggak? Kan muncul yang ketiga tuh nanti 2000 ya, tahun depan sih. Itu paling gambar itu aja, si Linda, Cici Linda. Ada di sini yang namanya Linda, ada. Aku gambar itu dulu aja ya. Kita gambar Cici Linda. Emang sih game-nya horor banget sih ini. Yang Dreadout itu, yang aku ingat tuh Dreadout pertama yang wisata sama gurunya itu ya, ke sekolah angker. Seru itu. Aku nggak mainin sih, aku lihat di YouTube aja. Soalnya ngeri, banyak makhluk apa astral gitu di game itu ya. Gitu ada poci-poci, kiranti, gendong-gendong gitu kan, macam-macam itu. Jadi aku mainin.
Tapi yang Dreadhought kedua tuh kotanya bagus, itu aku suka, lokal banget lah gitu. Jalanannya ada penjualnya, kan kayak kos-kosan gitu kan Linda tinggalnya. Nah itu aku suka itu. Jadi game Dreadhought itu bagi yang belum tahu itu tuh kayak terinspirasi dari game Fatal Frame. Itu tahu nggak? Jadi game Fatal Frame itu kayak ada dua cewek ngelihat ada kamera spiritual lainnya. Kamera itu tuh bisa buat nangkap hantu. Nah, Dreadhought tuh terinspirasi dari game itu. Game Fatal Frame itu ada di PS2. Bagi yang pernah main gamenya pasti tahu Fatal Frame. Itu aku Fatal Frame ya tamat loh. Fatal Frame 1, 2, 3, 4. Kok nggak salah terakhir tuh yang tato deh. Yang pertama nyari kakaknya, yang kedua tentang cewek kembar, yang ketiga tuh tentang sampai yang ketiga deh kalau nggak salah, yang cewek kena kutukan tato itu loh. Ya mungkin kalau kamu nggak tahu kamu bisa lihat trailernya aja di YouTube kayak gimana sih Fatal Frame gamenya ya, game horror. Nah bisa dilihat di situ ya. Tuh. Padahal waktu dulu ya aku kurang gitu doyan loh apa game-game horror gitu, nggak tahu. Tapi lama kelamaan kok kayaknya seru gitu. Ketegangannya itu loh yang bikin wow gitu. Tapi aku paling gak suka kalau game horror nakut-nakutin tuh, tegang-tegang. Ya, suka tiba-tiba gitu. Oh iya, waktu kapan ya ada yang komen Kak sambil cerita horor dong. Aku gak ada pengalaman horor sih, gak ada, alhamdulillah ya gitu. Cuman film horor yang bikin aku trauma waktu itu pertama kali ya, film lokal itu yang judulnya Jalanse. Aku presetin Jalanse ya, jalan, tahu kan yang boneka itu. Itu sih itu. Apalagi ada suster itu tuh yang apa? Di luar lagi banyak motor ya. Kedengar. Tapi waktu itu paling ngeri horor tuh ya film Jalanse, film Poci, film Kiranti. Itu 3 film yang bikin aku aduh alamak gitu. Tahu kan maksudnya judul-judul itu. Nah pinternya tuh pembuat publisher tuh bikin karakter utama ceweknya tuh Bahenol, pinternya itu ya kan. Soalnya kan gamer kebanyakan cowok kan,
ya. Ya, ini hantunya. Perlengkapan makhluk astral. Kamu tahu siapa ini? Si Poci. Ya kan? Makanya nggak aneh di film game-game horor yang kalau peran utamanya cewek, kenapa hantu-hantu pada ngejar si ceweknya? Ya iyalah, ceweknya cantik, membahenol, gimana hantu gak pada ngejar? Ya nggak sih? Itu. Lihat warnanya hitam, bajunya ya tank topnya. Kalau kamu belum lihat trailernya Dread Out 3, kamu langsung lihat YouTube ya. Sama apa lagi ya? Si Kiranti lah, aku bikin Kiranti lah, coba lah. Ini Kiranti. Ya, hantu di game yang gak lucu, gak akan mungkin selucu ini sih. Hantu di game tuh ngeri, ngeri sedap. Poci ini ya makhluk-makhluk spiritual, astral. Ini Kiranti. Nah, ini judulnya nih. Ini Dread Out. Kalau kamu pengen cari gamenya, trailernya ya, itu gimana, bagus nggak gambar aku? Lumayan lah ya, gitu. Dan untuk hari ini, apa yang universe katakan pada hari ini, kita lihat ya. Aduk-aduk lagi. Tuh. Tadi aku makan sushi enak banget ya. Jadi oyong deh. Aslinya tuh tadi aku kenyang loh, tapi pas tadi makan kok jadi lapar ya. Tapi emang kadang-kadang malam-malam tuh suka ini ya, perut keroncongan ya. Kalau ada buah yang ambil buah, kalau ada mie ya makan mie ya kan? Kalau ada biskuit makan biskuit. Itu sih ya. Kita lihat pemimpin tuh ya. Orang besar menjunjung tinggi etika, memihak kalangan bawah, penengah adil dan kedewasaan. Tuh, kita butuh pemimpin yang seperti ini, betul enggak? Ya kan? Memihak kalangan bawah itu. Lalu apa lagi? Dua tongkat, yang artinya dua pilihan, komitmen lebih mendalam, perubahan tiba-tiba, ketakutan akan kegagalan. Sebagai pemimpin ya, dihadapkan oleh dua pilihan ya kan, dan dua pilihan masing-masing orang tuh berbeda ya. Bisa AB yang mana, bisa KB yang mana, tergantung kondisi dari orang ya gitu. 6 tongkat udah 26 lagi, tambah lagi tuh. Artinya frustasi, kurang komunikasi, kehilangan jalan akal, wawasan terbatas, ketakutan dan tekanan. Itu tongkat lagi tuh. Yang artinya permulaan yang baik, semangat, inspiratif, junjungan pangkat tinggi. Lalu kereta perang, si artinya tuh ya kan, kepemimpinan,
sebagai pemimpin ya, mau sebagai kepala keluarga, tulang punggung, pasti dihadapkan dengan berbagai macam pilihan kan. Itu kalau kesini begini, kalau kesini tapi takut gini. Tapi kadang-kadang tuh kehidupan tuh butuh suatu perubahan ya, ya kan. Meskipun kita tidak tahu kalau milih ini bakal bagus atau milih ini bakal bagus, kita kan gak akan yang tahu kan. Yang penting ya doa aja, minta petunjuk itu ya. Itu harus berani mengambil keputusan ya, untuk awal yang lebih baik ya. Amin ya, begitu. Oke, seperti itu. Dan angel ini apa, mau ngomong apa angel udah tadi juga teguh sama pendirian itu, jiwa pemimpin ya. Kita buka apa, cicat ngumpul nongki itu kan, kumpul-kumpul tuh. Tapi emang dalam mengambil keputusan seorang pemimpin ya, kadang kita butuh masukan lah ya. Mengambil keputusan A, B, C itu ya kan, nongki-nongki sama sahabat atau keluarga, mereka bisa nyumbang saran tapi keputusan balik ke